Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin bahas lagi ini ya, eh, informasi soal bedanya antara oil film dan varnish. Jadi informasi-informasi yang beredar di grup-grup Facebook itu ternyata mengerikan ya, salahnya amit-amit ya. Jadi ini ada Bro Alwan William yang biasa sharing sebagai pakar oli di grup Pekakas, mungkin Motuba, mungkin juga LDC, Long Drain Interval Community, grup oli besar di Facebook. Jadi dia ini menjelaskan bedanya antara lapisan film oli, oil film, dengan varnish ya. Di sini film oli dijelaskan sebagai lapisan tipis hampir tidak terlihat, hampir tidak berwarna yang melapisi celah-celah mesin. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Ini menjelaskan oil film ya. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Jadi ada lapisan sangat kuat, sulit dilepaskan. Namanya oil film, katanya Bro Alwan William. Terus varnish ini adalah oli yang teroksidasi atau karbon yang menutupi permukaan mesin. Senyawa matang untuk zat konsisten keras berkilau merekat terutama pada dinding mesin. Jadi dia membedakannya dari sisi apa ya ini? Mungkin berkilaunya ya. Karena ini menempel sangat kuat, sulit dilepas. Ini juga sama, konsisten, keras. Jadi ya kalau kita lihat dari deskripsi sebenarnya kita nggak bisa bedakan ya kalau dari omongannya dia. Ya kalau dari omongannya dia itu loh, nggak bisa dibedakan. Jadi ya akhirnya kebanyakan orang terus akhirnya ngambil kesimpulan sendiri dan menganggap bahwa lapisan kuning tipis pada mesin itu adalah film oil, yang ya sebenarnya salah ya. Nah sini kita kalau cari oil film ketemunya kayak gini ya. Nah kita cari varnish. Engine varnish. Nah ketemunya kayak gini ya, lapisan warna kuning ini namanya adalah varnish. Coba engine oil film, nggak ada ya, nggak ada gambar yang jadi perwakilan ya. Ini juga ya menunjukkan olinya ya. Tapi sebenarnya adalah yang namanya oil film itu adalah cairan yang bisa mengalami breakdown. Jadi lubrikan film atau oil film normalnya memisahkan antara dua permukaan yang saling bergesekan. Lapisan ini bisa breakdown atau kolaps dalam kondisi-kondisi kritis. Bisa terjemahno enggak iki? Duh, gak iso. Maaf. Gak iso diterjemahkan. Maaf ya, penulis salah buka browser jadi nggak bisa diterjemahkan. Tapi yang jelas lubrikan film itu bisa breakdown atau kolaps ya. Terus ini juga ini macet bisa terjadi karena kurangnya pelumasan. Ini bisa terjadi karena oil filmnya breakdown atau lepas. Ini salah satunya karena suhu tinggi atau kecampuran bensin. Jadi kalau suhu tinggi olinya jadi terlalu encer, karena kecampuran bensin olinya jadi terlalu encer sehingga mengalami breakdown. Nah ini aja ya sudah membantah omongan yang
menempel sangat kuat dan sulit dilepaskan karena ternyata oil film bisa mengalami breakdown. Ini dari Rheinmetall, yang tadi ini ya dari Science Direct ya. Nah, ini juga dari Jet-Loop. Ausnya adhesif bisa terjadi karena load yang berlebihan, kecepatan terlalu rendah, pengurangan kekentalan cairan yang mengurangi lubrikan film, mengurangi ketebalan lapisan oli, mengurangi ketebalan oil film atau film oil, sehingga terjadi kontak langsung antara logam dengan logam. Jadi ini ya, oil film itu bisa gagal. Nah, ini juga ada penjelasan dari machinery lubrication. Ini ada posisi di mana oil film ini yang paling tipis. Nah, oil film yang dimaksud itu adalah lapisan oli ini, ya, lapisan oil ini. Kita cari kata-kata oil film. Nah, ini ternyata ya di sini dijelaskan bahwa, Nah, ini dijelaskan bahwa kerusakan terjadi pada saat mesin dinyalakan atau dimatikan, ya, karena perputaran kecepatan shaftnya, bagian perputarnya itu terlalu rendah, sehingga menyebabkan oil filmnya tidak cukup terbentuk. Jadi yang namanya oil film pada pelumasan jurnal bearing itu adalah sistem mekanisme pelumasan antar logam di mana yang jadi pelicinya hanya oli saja. Jadi yang tengah ini berputar kencang, yang luar ini tidak. Nah, pelumasan ini, bagian ini sangat bergantung pada kecepatan perputaran shaft yang tengah ini. Kalau pelan, maka oil filmnya itu tidak akan bisa membentuk lapisan yang cukup tebal. Jadi ini harus kencang dulu, baru lapisan olinya bisa tebal, bisa kuat. Ini ilustrasinya ya. Jadi waktu start up, shaft ini waktu udah kencang, shaftnya muter kencang, dan cairannya ini jadi bisa ngawang karena ada perbedaan kecepatan yang tinggi antara yang shaft muter dengan shaft yang enggak muter. Ya. Jadi ini ilustrasinya jurnal bearing. Saat awal pertama ya kecepatannya masih terlalu pelan sehingga lapisan olinya ini masih terlalu tipis sehingga masih bisa terjadi gesekan langsung logam dengan logam. Jadi ini udah jelas ya. Ini waktu istirahatnya. Udah jelas ya bahwa yang namanya oil film itu bukan lapisan yang menempel sangat kuat pada komponen mesin ataupun yang sulit dilepaskan. Yang dimaksud oil film itu adalah lapisan dari cairan oli. Cairannya, bukan padatannya. Jadi oil film, filmnya dari oli. Oli yang dimaksud adalah cairan olinya. Jadi ini teorinya ya. Terus di sini juga ada penjelasan soal varnish. Varnish itu adalah lapisan yang tipis, tidak larut, tidak insoluble itu. Ya tidak larut ya, yang tidak bisa dihapus. Nah, kalau lihat definisi tadi, ya dua-duanya bisa termasuk ya. Dua-duanya bisa termasuk. Jadi ini gambarannya varnish. Mana wis? Yang
tadi. Nah, ini juga varnish ya. Ini varnish. Warna kuning-kuning ini varnish. Entah itu hampir tidak terlihat atau apa, tapi kalau sampai warnanya tidak logam asli, itu adalah varnish. Nah, penyebab varnish sendiri ini ada captionnya ya. Varnish terjadi karena ada masalah pada stabilitas pelumas. Jadi varnish bisa terjadi karena panas yang sangat tinggi atau penyebab lain yang terjadi karena olinya mulai rusak. Jadi kalau mesin mengalami varnish itu karena pelumasnya tidak begitu baik, pelumasnya buruk. Jadi ya balik lagi ya, yang dijelaskan di sini dua-duanya ini adalah varnish. Karena dari penjelasan dia yang resmi tadi, oil film itu bukan lapisan yang menempel sangat kuat ataupun yang sulit dilepaskan. Oil film itu terbentuk terbentuk dari interaksi antara olinya dengan logam yang bergerak. Ketika diam, lapisan oil film itu bisa dibilang tidak ada. Nah, setelah bergerak cukup kencang baru terjadi oil film ya. Ini juga akan terpengaruh oleh kekentalan oli, makanya tadi ada yang nyebut breakdown karena suhu atau karena fuel dilution. Karena baik suhu maupun fuel dilution bisa mempengaruhi kekentalan oli, juga dari tekanan ya. Makanya ada uji tekanan itu juga, karena memang tekanan sangat mempengaruhi kemampuan perlindungan oli. Apa maneh? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.